Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tema yang sangat dibutuhkan oleh sekolah, kemudian juga dibutuhkan oleh instansi baik instansi pemerintah maupun swasta. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena bagi sekolah, mereka menginginkan anak didiknya adalah memiliki karakter yang baku. Baku itu adalah karakter yang baik dan kuat. Karena dalam diri kita itu kan ada potensi atau karakter yang baik dan karakter yang tidak baik atau buruk gitu. Nah, ini bagaimana kekuatan atau yang mengalahkannya yang mana antara baik dan buruk tergantung pengelolaan diri kita itu sendiri. Dan memiliki karakter yang kuat adalah kita bisa melewati berbagai tantangan kehidupan. Tentunya melewati dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita memiliki karakter yang baik dan kuat. Kemudian kenapa tema yang saya akan sampaikan sangat dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi pemerintah maupun swasta. Karena mereka memiliki harapan para pegawainya bisa memiliki integritas. Mereka bisa memiliki etos kerja yang tinggi. Kemudian mereka memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang baik gitu. Nah, tema apa yang saya bahas yaitu adalah emotional spiritual power. Sebelum saya jelaskan apa itu emotional spiritual power, maka kita akan flashback terlebih dahulu. Yang awalnya kita tidak ada dalam kehidupan ini, Allah mengizinkan kita lahir ke dunia, kemudian kita melewati fase balita, fase anak-anak, kemudian kita sekolah dasar, SMP, SMA, dan kuliah. Selanjutnya, kemudian kita mencari pekerjaan, bekerja. Setelah mendapatkan pekerjaan, kita menikah. Setelah menikah, biasanya kita ingin memiliki keturunan, anak ya. Kemudian berapa tahun kita jalani, akhirnya kita nanti menjadi seorang kakek, memiliki cucu, dan akhirnya kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Itu adalah proses kehidupan yang biasanya terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, terkait dengan permasalahan ataupun proses fase kehidupan manusia ini, kita hidup di dunia ini, maka kita akan ditemui dengan berbagai suatu ujian. Karena dalam hidup ini pasti ujian itu akan diberikan kepada diri kita atau pada manusia untuk mengukur sejauh mana kita memiliki amal yang baik atau kita termasuk orang yang menyia-nyiakan kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, supaya kita bisa melewati kehidupan ini tentunya dengan kondisi yang baik, karena sesuai dengan doa kita dan harapan kita, setiap hari kita menyebutkan doanya itu adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Supaya kita mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, untuk membuktikan diri kita ini berkualitas dan tidak adalah maka ujian itu hadir dalam kehidupan kita. Kesuksesan kita menghadapi ujian itu adalah sejauh mana kita memiliki persiapan. Kita memiliki modal yang kita siapkan. Modal apakah itu? Ya, kalau kita misalkan ujian sekolah, maka kita persiapan dengan belajar, kemudian kita banyak latihan, dan ketika harinya kita mengikuti ujian, dan akhirnya kita menyerahkan hasilnya seperti apa, tergantung, yang penting persiapan yang sudah kita lakukan. Nah, dalam ujian hidup pun sama. Kesuksesan kita menghadapi ujian hidup itu adalah sejauh mana kita mempersiapkan perbekalan kita, pengalaman kita, kemudian latihan-latihan yang kita siapkan sehingga kita bisa melewatinya dengan baik. Nah, harapannya kita di dunia ini kan mendapatkan suatu atau kondisi yang harmonis, kemudian tidak terjadinya suatu keburukan, kemudian berjalan dengan baik. Realitanya tidak seperti itu, karena di dunia ini adalah tempat bagaimana suatu dan kondisi itu bisa yang kita inginkan, bisa juga sesuatu yang memang tidak harapan. Mungkin kita akan merasa prihatin ataupun kecewa. Contohnya ada sebuah berita atau dalam peristiwa kehidupan, informasi ketika ada sekolah tatap muka baru berjalan 2 hari, puluhan pelajar sudah tawuran. Nah, ini kan yang kita prihatin dengan kondisi seperti ini. Kenapa baru dibuka sekolah tatap muka, kemudian baru terjadi tawuran? Berarti selama ini para pelajarnya ini tidak bisa mengendalikan dirinya. Berarti ada hal yang harus ditingkatkan.
Kemudian ada juga berita 2 karyawan di Kudus bawa kabur uang perusahaan senilai 518,9 juta. Nah, ini kan harapannya bagi para pemilik perusahaan tidak terjadi memiliki pegawai yang sampai membawa kabur uang perusahaan. Ketika dia rekrut dalam kondisi yang baik, kemudian dia dilatih supaya tidak terjadi penyelewengan, tapi kok ini bisa terjadi gitu. Berarti ini ada hal yang harus ditingkatkan, yaitu adalah emosional dan spiritual power. Nah, oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam pembahasan emosional spiritual power itu seperti apa sih. Dari pengertiannya, emosional spiritual power ini adalah kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan Tuhannya, kemudian bisa memberikan makna dalam keberadaan dirinya. Tentunya menjaga hubungan dengan Tuhannya atau Allah SWT, kemudian juga menjaga hubungan yang baik dengan sesama saudaranya atau lingkungannya. Di sini bagaimana hablum minallah bisa mengikuti aturan-aturannya dan menjauhi larangannya. Kemudian hablum minanas adalah bagaimana dirinya bermanfaat bagi lingkungannya, memainkan peran sesuai dengan yang dia miliki, apakah sebagai profesional, kemudian pengusaha, pemimpin, ataupun pemikir. Nah, untuk meningkatkan emotional spiritual power ini, kita diberikan 3 potensi. Yang pertama itu adalah akal, yang kedua hati, kemudian berikutnya adalah fisik. Dengan akal ini, kita diberikan kemampuan untuk meningkatkan ilmu atau mendapatkan ilmu. Dengan ilmu ini, kita bisa meningkatkan 3 kompetensi, yaitu adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kompetensi profesional terkait dengan pekerjaan kita, yang kedua kompetensi interpersonal, hubungan satu dengan yang lainnya, kemudian kompetensi intrapersonal, bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Maka untuk akal ini, sebagai untuk meningkatkan ilmu, kita harus meningkatkan profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan kalau kita sebagai seorang guru, maka kita memiliki kompetensi bagaimana membuat materi yang baik, bagaimana kita menyampaikan materi dengan baik, kemudian bagaimana kita mengetahui karakter siswa yang kita hadapi, kemudian metode pengajarannya apakah andragogi atau pedagogi, ini sesuai dengan kondisi siswanya. Itu adalah kompetensi profesional. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita meningkatkan potensi yang kedua, itu adalah hati. Hati ini harapannya kita bisa mengukur kondisi keimanan kita, meningkatkan keimanan kita juga. Maka sebagai renungan adalah yang perlu kita sama-sama renungi ya, bahwa apakah kita ini percaya dan yakin bahwa Allah ini maha tahu semua keperluan saya. Kemudian Allah maha tahu apa yang kita hadapi, permasalahan yang kita hadapi dan solusinya. Apakah kita percaya dan yakin bahwa Allah ini mengetahui apa yang terlintas dalam pikiran dan perasaan kita. Kemudian kita percaya dan yakin apakah kebaikan yang kita lakukan itu maka akan mendapatkan kebaikan pula. Atau sebaliknya, kita meyakini bahwa keburukan yang kita lakukan maka kita akan mendapatkan ganjarannya sesuai dengan yang kita lakukan. Maka kombinasi ilmu dan iman ini harapannya terjadi suatu sinergis. Seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka, iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Jadi kita memiliki iman tapi tanpa ilmu seperti lentera di tangan bayi. Jadi kita mengalami kebingungan bagaimana kita merealisasikan keimanan yang ada dalam diri kita. Kemudian namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Jadi kita biasanya lebih memiliki hidup yang tidak terarah, kemudian hanya untuk memikirkan kepentingan pribadi. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita meningkatkan potensi fisik kita. Fisik ini adalah implementasi amal kita. Jadi perpaduan dengan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami itu adalah ilmu, kemudian menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas dalam keimanan kita, maka buahnya adalah dengan amal soleh. Maka untuk meningkatkan emosional spiritual power ini adalah bagaimana kita mengoptimalkan 3 potensi
akal dengan meningkatkan keilmuan kita, kemudian hati dengan menghadirkan keimanan dalam diri kita, sehingga menghadirkan Allah dalam semua aktivitas dalam kehidupan kita. Kemudian fisik adalah buah dari amal soleh yang karena kita memiliki pengetahuan, pemahaman, dan didasari dengan keimanan yang benar, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa memiliki peningkatan emosional dan spiritual kita. Demikian yang bisa sampaikan bagaimana kita meningkatkan emosional dan spiritual kita dengan mengoptimalkan 3 potensi akal kita dengan ilmu, kemudian hati dengan keimanan, dan fisik adalah amal soleh. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.